hati hentak meja. Kalau kau suka hati hentak meja. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak meja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bertemu kembali ya setelah kalian kemarin 2 hari mengikuti lomba dalam rangka 17-an. Tentunya itu akan menambah semangat kalian supaya kalian terus belajar, terus berjuang seperti dulu pahlawan kita itu juga berjuang ya. Mari kita awali pembelajaran IPS pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada yang tidak masuk hari ini? Tadi Ara lomba ya. Terus siapa lagi? Umaira kenapa? Sakit. Oke, Umaira sakit. Ara tadi ikut lomba. Sudah itu hanya 2 yang tidak masuk. Baik. Akan saya lanjutkan. Kita masuk pada materi baru, submateri ya, karena kemarin kita sudah belajar tentang perubahan iklim. Kita sekarang akan belajar tentang potensi bencana alam akibat perubahan iklim. Tentunya kalian sebagai generasi muda itu harus paham betul bahwa saat ini perubahan iklim itu sudah jelas kelihatan dan itu membawa dampaknya antara lain banyaknya potensi bencana alam yang jelas kita merasakan dan semoga daerah kita tidak merasakan, tetapi kita melihat, jika kita melihat berita-berita misalnya, kita akan melihat banyak sekali bencana-bencana alam yang itu antara lain itu disebabkan karena adanya perubahan iklim. Nah, tujuan pembelajaran kita saat ini coba dibacakan, yuk. Dibacakan yang keras. Nomor 1, ya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, murid dapat menyebutkan jenis-jenis bencana alam yang dipengaruhi oleh perubahan iklim. Ya, yang kedua. Yang kedua, murid dapat menganalisis hubungan antara perubahan iklim dengan terjadinya banjir, kekeringan, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Ya, nomor 3. Murid dapat mengaitkan aktivitas manusia dengan peningkatan risiko bencana alam akibat perubahan iklim. Dan yang terakhir, murid dapat menganalisis dampak terjadinya bencana alam. Ya, inilah tujuan pembelajaran. Jadi kita harapkan nanti sesudah kalian belajar pada kesempatan ini nanti tujuan ini akan tercapai. Yang jelas pada intinya bahwa hal ini jelas penting kita pelajari karena kita sebagai generasi muda, apalagi kalian yang insya Allah hidupnya masih panjang, jadi harus tetap ikut menjaga bumi kita agar tetap lestari, agar tidak sampai terjadi bencana alam itu akibat dari ulah kita sendiri. Jadi dengan mempelajari ini insya Allah kalian nanti tahu, oh kalau saya melakukan ini ternyata membuat ini. Nah itu menyebabkan terjadinya bencana alam. Kalau saya melakukan ini, oh saya kalau membuang sampah sembarangan itu ternyata akibatnya apa. Nah itu antara lain. Kalau kita menebang pohon sembarangan itu akibatnya apa. Nah sebelum masuk ini coba kita lihat dulu. Ada sebuah Mentimeter. HP ada di tangan kalian ya? Ya. Silahkan di-share. Ada pertanyaan seperti ini. Bayangkan kalian sedang melihat, oh maaf, yang pertama bukan ini yang ketiga. Pertanyaan yang pertama, tuliskan satu kata ketika kalian mendengar kata perubahan iklim. Silahkan tuliskan. Gak cepat, silahkan. Ketika kalian mendengar kata perubahan iklim, itu apa yang ada di pikiran kalian? Tuliskan di sini. Pancaroba. Terus, pemanasan global.
Ya. Ada lagi? Ayo. Perubahan cuaca, global warming. Sesuatu yang terjadi. Terus ada lagi? Cuaca yang berubah. Ada lagi? Oke. Perubahan suhu, kemarau. Ya. Hujan, ya. Asap. Cuaca. Bencana, ya. Oke, ada banyak sekali. Ada pergantian cuaca, ya. Sekarang coba perhatikan dua gambar ini. Silahkan kamu perhatikan dua gambar ini. Apa perbedaan gambar yang atas itu? Gambar itu diambil pada tahun 2009, sedangkan yang kedua itu diambil pada tahun 2019. Apa perbedaan yang kalian lihat dari gambar itu? Menurut kalian apa yang menyebabkan perubahan tersebut? Coba yang pertama dulu, apa perbedaan yang kalian lihat dari dua gambar itu? Silakan tunjuk jari. Ya. Penggundulan hutan. Penggundulan hutan. Ada lagi? Jadi bedanya yang gambar pertama dan kedua maksudnya apa? Hutan sama rumput-rumputnya jadi Yang lebih keras, yang keras, yang keras. Hutan sama rumput-rumputnya jadi lebih tandus. Iya, jadi yang tahun 2009 itu masih kelihatan hijau, berarti tanaman masih penuh ya. Kemudian di tahun 2019 itu ternyata terjadi penebangan, penggundulan. Akhirnya bentuknya menjadi seperti ini. Menurut kalian apa yang menyebabkan perubahan tersebut? Silahkan tunjuk jari saja. Apa yang menyebabkan perubahan tersebut? Yuk. Ya, Penebangan pohon yang terlalu berlebihan. ya, penebangan pohon yang terlalu berlebihan. Atau ada istilah lain tadi? Yang tahu? Pengundulan hutan. Ya, penggundulan hutan, istilah lainnya apa? Deforestasi. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana perubahan ini berdampak pada kehidupan masyarakat? Siapa yang tahu? Ya, yang keras. Gampang longsor. Jadi gampang longsor. Longsor tadi merupakan salah satu contoh bencana alam. Seperti tadi kan ada yang nulis gampang terjadi longsor. Kemudian banjir bandang juga bisa. Oke, lanjut sekarang. Nah, materi kita ini, kita nanti kan akan membicarakan tentang bencana alam, akibat potensi bencana alam akibat dari adanya perubahan iklim. Sekarang pertanyaannya Bu Nunu, apa toh itu perubahan iklim? Coba kita lihat. Nah, apa itu perubahan iklim? Siapa yang mau jawab? Ya, yang keras. Perubahan iklim adalah perubahan cuaca secara global termasuk suhu, cuaca hujan angin yang ditandai adanya pemanasan global, perubahan pola angin, pola curah hujan, sama cuaca ekstrim dan fenomena alam lainnya. Oke, itu yang dimaksud, coba kita lihat. Ya, inilah. Ini sebenarnya pelajaran yang kemarin ya. Jadi perubahan iklim ini merupakan perubahan pola cuaca secara global. Jadi di seluruh muka bumi. Nah, perubahan itu ditandai dengan gejala apa? Antara lain ada pemanasan global atau global warming. Kemudian adanya perubahan pola angin, adanya perubahan pola curah hujan, kemudian ada cuaca ekstrim dan fenomena alam lainnya. Itu yang dimaksud dengan perubahan iklim. Nah, perubahan iklim yang seperti ini menyebabkan terjadinya ada gambar alarm bencana. Nah, sekarang tugas kalian adalah ini. Kemarin sudah saya bentuk kelompok. Sebentar, saya lihat kelompoknya dulu. Ini kelompok 1 itu membahas tentang banjir. Diingat-ingat ya. Kelompok 2 tentang kekeringan. Kelompok 3 tentang longsor, kelompok 4 kebakaran hutan, kemudian kelompok 5 longsor,
kelompok 6 banjir dan kelompok 7 kebakaran hutan. Diingat-ingat ya. Oke, sekarang silahkan scan barcode ini berisi artikel yang harus kalian bahas nanti. Yang merasa banjir sama longsor silahkan scan sekarang. Satu kelompok menggunakan 2 HP saja, jadi tidak usah semuanya mengeluarkan HP. Saya juga menyediakan handout, takutnya kalau scan-nya tidak bisa dipakai kemarin. Yang tanah longsor siapa? Yang tanah longsor kelompok sini. Terus kelompok mana lagi yang tanah longsor? Kemudian yang kebakaran hutan, mana kebakaran hutan? Silakan langsung berkumpul dengan kelompoknya untuk berhadap-hadapan. Kemudian yang banjir mana? Banjir, sana juga banjir. Ini. Kemudian yang kekeringan, hanya satu kelompok. Yang kekeringan mana? Kelompok kekeringan. Ada lagi yang kebakaran hutan? Kebakaran hutan. Terus sudah semua. Longsor. Pertanyaan yang pertama, bagaimana keterkaitan antara artikel yang kalian baca dengan perubahan iklim? Kemudian yang kedua, apa dampak dari peristiwa tersebut baik bagi manusia maupun bagi lingkungan? Yang ketiga, apa penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Dan yang keempat, bagaimana gerakan yang bisa kalian lakukan untuk ikut mengurangi dampak perubahan iklim? Ya? Untuk jawabnya di mana, Bu? Di buku kalian. Ya, jawabnya sama. Satu aja biasa. Oh, barengan gitu Ya. Salah satu menulis di buku nanti digunakan untuk presentasi. Ya, silahkan. Yang pertama, bagaimana keterkaitan antara artikel yang kalian baca itu, misalnya tentang longsor, ya, keterkaitan antara bencana longsor itu dengan perubahan iklim. Iya, satu aja yang nulis, kemudian yang lain biar cepet. Ada yang belum paham? cara kita gimana biar ngurangin Dampak perubahan. Iya, jadi bencana alam itu kan akibat perubahan iklim ya. Jadi ada potensi bencana alam, tapi kan tidak semua bencana alam itu akibat perubahan iklim ya. Misalnya gunung meletus itu kan bukan, gempa itu kan bukan. Nah, itu bagaimana kita itu berperan untuk bisa mengurangi dampak itu akibat toh. oh iya. Misalnya dampak dari perubahan iklim, misalnya dampak dari perubahan iklim, misalnya kamu membacanya kan longsor ya. Nah, berarti kamu itu gimana peran kamu gitu untuk mengurangi ini, mengurangi dampak itu. Berarti kayak misalkan menanam pohon yang akarnya lebih itu salah satu misalnya ya. Oh iya, terima kasih ya Bu. Ya. Oke, sudah siap ya? Akan saya undi siapa kelompok yang pertama kali tampil. Sudah siap semua? Ada yang belum selesai? Ayo cepet. Saya beri waktu 2 menit lagi. Saya
berarti kelompok ini wajib menanggapi. Yuk, silahkan aja cepet, agak cepet. Ya, jadi kamu betul-betul memperhatikan. Iya. Nanti sudah menanggapi berarti sudah. Ya, silakan. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 menjelaskan tentang materi kebakaran hutan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana keterkaitan antara artikel yang kalian baca dengan perubahan iklim? Jawabannya, asap pembakaran hutan yang disengaja maupun tidak dalam jumlah banyak dapat menyebabkan iklim bumi memanas. Pertanyaan kedua, dampak peristiwa bagi manusia atau lingkungan. Dampak negatif yang dirasakan adalah iklim bumi memanas atau disebut global warming. Pertanyaan yang ketiga, penyebab terjadinya peristiwa tersebut itu tuh murni disebabkan oleh ulah manusia. Kalau konteks yang kita baca tadi itu tentang kebakaran hutan yang ada di Gunung Rinjani. Nah, di sini itu disebabkan beberapa diantaranya karena puntung rokok itu, terus ada orang yang membuat api, tapi itu belum mati total gitu. Jadi kalau kena angin masih bisa kebakar lagi. Adalah gerakan hilirisasi tebalan ozon layer. Gerakan yang yang bisa kalian lakukan ya, bisa kalian lakukan antara lain dengan reboisasi ya, dengan reboisasi. Ada kelompok ini silahkan menanggapi boleh bertanya, boleh menambahkan, silahkan. Apa kebijakan yang bisa diterapkan buat mencegah terjadinya kebakaran hutan? Kebijakan yang bisa diterapkan untuk mengurangi kebakaran, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, bisa? Kebijakan dari pemerintah misalnya. Ayo ngomong aja. Jadi kalau misal tadi kan beberapa disebabkan oleh rokok ya. Misal rokoknya itu jadi dibuang sembarangan. Ya, nggak boleh buang sembarangan rokok, atau mungkin nggak boleh ngerokok juga. Didenda kalau bisa. Ya, jadi kayak dikasih denda gitu biar pada jerah, nggak melakukan itu lagi. Sekarang coba kita simpulkan ya. Jadi presentasinya cukup karena sudah terwakilkan semua tentang artikel yang kalian baca. Nah, sekarang berarti macam-macam bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan iklim itu apa saja, coba yang lain dia, Mbak. Ya, kamu. Ya. Apa saja? Ya. Iya. Banjir, terus apa lagi? Longsor, oke. Kebakaran hutan, ya. Ya, kekeringan. Itu antara lain atau bisa juga dampak dari badai ya, badai karena perubahan pola angin itu menyebabkan adanya badai. Nah, badai itu nanti yang terdampak adalah daerah-daerah pantai, itu juga akan terdampak seperti itu. Kemudian sekarang kira-kira penyebab dari bencana-bencana itu tadi, coba kamu sebutkan salah satu, misalnya penyebab terjadinya banjir. Siapa yang tahu penyebab terjadinya banjir? Yuk, ya. Buang sampah sembarangan. Terus ada penggunduran hutan ya. Terus yang ketiga tuh ini tadi ya,
Ada karena kalian membuang sampah sembarangan juga bisa, karena adanya penggundulan hutan itu juga bisa, itu menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Sekarang kenapa kok ada penggundulan hutan? Siapa yang tahu kenapa kok ada penggundulan hutan? Sebenarnya tujuannya itu untuk apa? Toh kok ada hutan kemudian ditebangi? Sebenarnya untuk apa coba? Ya, untuk bikin kertas, gitu-gitu. Ya, untuk bikin kertas, bikin tisu, ya. Untuk pembukaan lahan, ada lagi? Pabrik. Untuk pembukaan lahan, untuk pabrik juga bisa. Ya, jadi penggundulan hutan atau penebangan kayu itu bisa tujuannya macam-macam ya. Kalau itu digunakan untuk pembukaan lahan misalnya, yang harusnya hutan itu digunakan untuk menyerap air, kemudian juga untuk menyerap karbon dioksida seperti kemarin kita bicara itu ya, tentang pemanasan global, untuk menyerap karbon dioksida, tetapi hutannya kemudian digundul. Kemudian pohon-pohon itu juga ada yang masuk ke industri kertas misalnya. Nah, di sini fungsi dari kalian kenapa kok mempelajari ini, antara lain hubungannya dengan kalian dalam kehidupan sehari-hari kalian di dalam menggunakan kertas itu lebih bijak. Ya, ini tadi Bu Nunu membagikan ini, tidak semua ke anak-anak itu saya bagikan. Kalian cukup dengan menggunakan QR code juga bisa, sehingga tidak banyak menggunakan kertas seperti ini yang nantinya juga akan terbuang. Ini karena kertas itu terbuat dari kayu dari pohon ya, seperti itu. Sekarang penyebab terjadinya misalnya kebakaran hutan, siapa yang tahu? Penyebab terjadinya kebakaran hutan, yuk, siapa yang tahu? Ya? Yang misalnya ada pengganti, merokok gitu Bu, terus tapi dia buang puntung rokoknya ke sembarangan dan apinya tuh belum mati betul ya. Ini sudah tertera nama kalian. Silahkan siap untuk menjawab beberapa pertanyaan. Atau mungkin sebelum kalian menjawab pertanyaan ini masih ada hal yang ingin kalian utarakan atau kalian tanyakan, ada barangkali? Sudah jelas semua? Oke, sudah jelas semua ya. Berarti ada beberapa pertanyaan di sini yang harus kalian jawab. Akan saya bacakan dulu pertanyaannya, nanti kalian baru menjawab, saya putar. Pertanyaannya, gejala meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi secara perlahan dan bertahap akibat aktivitas manusia adalah pengertian dari titik-titik. Sebentar, saya ulang lagi. Gejala meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi secara perlahan dan bertahap akibat aktivitas manusia adalah pengertian dari titik-titik. Akan saya putar. Ya. Dattatreya saat ini. Apa jawabannya? Pemanasan global. Tepuk tangan. Oke. Lanjut, pertanyaan nomor 2. Sebutkan jenis bencana alam akibat curah hujan ekstrim. Saya ulang. Sebutkan jenis bencana alam akibat curah hujan ekstrim. Muhammad Irfan. Banjir. Ya, tepuk tangan untuk. Pertanyaan ketiga. Sebutkan
jenis bencana alam akibat suhu dan panas berlebih. Sebutkan jenis bencana alam akibat suhu dan panas berlebih. Ya. Ya. Kais. Kekeringan. Tepuk tangan untuk Kais. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan jenis bencana alam akibat perubahan pola angin. Sebutkan jenis bencana alam akibat perubahan pola angin. Rehan Naura. Angin puting beliung. Betul, tepuk tangan. Upaya penanaman kembali hutan gundul disebut. Upaya penanaman hutan gundul disebut. Nungki, benar. Ya. Reboisasi, gampang banget anak SD. Lanjut. Hutan sangat membantu mengurangi gas rumah kaca. Karena dalam proses fotosintesis tumbuh-tumbuhan memerlukan gas CO2 dan menghasilkan gas titik-titik untuk pernafasan manusia. Ayo, Alana. Oh, 2 atau oksigen. Tepuk tangan ya. Ya. Satu lagi pertanyaan. Ayo perhatikan. Negara dengan hutan tropis terluas di dunia adalah negara dengan hutan tropis terluas di dunia. Faisal. Brazil. Tepuk tangan untuk Faisal. Alhamdulillah selesai. Berarti hampir semuanya betul ya jawaban kalian. Oke, selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir. Tugas kalian adalah ini. Silakan bisa difoto. Ya, saya besarkan ya. Ya, silakan difoto. Ya, jadi kalian membuat poster tentang ajakan mencegah terjadinya bencana akibat perubahan iklim. Misalnya, ayo kurangi sampah, kemudian hemat air, cegah kekeringan. Kemudian ada banyak sekali. Kalian bisa browsing ya, digambar pada kertas HVS ukuran A4, jangan F4 tapi A4 ya. Ukuran A4. Kemudian silahkan keluarkan kreativitas kalian, diwarnai, kemudian diberi gambar yang semenarik mungkin. Itu. Pekerjaan rumah. Iya, ini tugas kalian di rumah. Dan untuk hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, karena ada permainan spin wheel tadi cukup seru ya. Jadi menguji kalian bagaimana kalian belajar tadi benar-benar paham apa tidak. Nah, kemudian yang pertemuan yang akan datang kita akan bicara tentang pencemaran alam dan pelestarian sumber daya alam. Itu pertemuan kita yang akan datang. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Ayo Torres dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.